واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Marhaban bikunna ayyuhal akhwat dan juga para bapak, para ikhwan di kajian rutin Ambil Aqidahmu atau Khudh Aqidatak. Saat ini kita akan memulai dari halaman 56 insyaallah, di pertanyaan kelima insyaallah ta'ala. Pertanyaan kelima, apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat dalam masalah agama? Jika terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat pada masalah agama, maka jawabannya kita harus mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya. Jadi ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam masalah agama, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair, itu yang demikian itu lebih baik, lebih utama. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Dan juga kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa yang mendapat petunjuk dan bimbingan. Berpeganglah dengan kuat pada sunnah tersebut. Ini sepertinya udah pernah kita bahas. Udah belum? Jemaah Ummahat? Belum? Tapi Anda udah pernah membahas, tapi ya di tempat lain tapi. Ya jadi ya khalas. Oke, jadi ketika ada masalah khilafiyah, maka harus kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kalau ternyata masalah khilafiyah tersebut, baik kubu A atau B sama-sama pakai dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah? Itu masalahnya. Ya, tentu kalau misalnya masalah khilafiyah, yang satu pakai Al-Quran, yang satu pakai logika, ya jelas kita pilih dengan Al-Quran. Tapi gini loh, orang ketika membawakan dalil itu belum tentu
pembawaannya terhadap dalil itu benar. Bisa aja dia membawa ayat tapi tidak sesuai gitu loh. Ya, itu kurang tepat. Saya kasih contoh. Kadang terjadi di antara kalangan penuntut ilmu dan asatidzah masalah khilafiyah berkaitan dengan masalah boleh atau tidak menerima upah dari atau amplop atau yang semisalnya dari kajian dalam mengajar ilmu syar'i. Ya. Maka ini masalah khilafiyah. Sejak lama ini terjadi khilafiyah. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh secara mutlak, ada yang bilang boleh sesuai dengan kecukupan. Beda-beda. Nah, kemudian ada yang lebih mempertimbangkan bahwasanya itu haram. Ya. Bahwasanya kalau menerima hadiah dari kajian, ada beberapa ustadz yang berpendapat seperti itu. Menerima hadiah dari kajian, maka itu dialihkan kepada hadis ancaman mengambil upah. Ya, dalam masalah kebaikan, maka itu upah yang haram. Berpendapat itu haram. Sayangnya beberapa dari kita yang berpendapat itu haram, kok hanya yang diharamkan amplop, maksudnya uang. Kalau dikasih buah, kok nggak haram? Gitu loh. Kenapa kok duit doang yang diharamin gitu? Kenapa ketika disuguhi air, buah atau di bawah bingkisan atau parcel kok nggak jadi haram? Ada apa dengan fatwa-fatwa seperti ini gitu loh? Ya. Pakai dalil betul. Ada hadis Nabi SAW tentang dilarangnya sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW menerima upah dari kebaikan yang sahabat tersebut ajarkan. Tapi ada dalil-dalil lain yang lebih banyak. Tentang bahkan Rasulullah SAW mengatakan yang lebih berhak atas kalian untuk ambil upahnya adalah Al-Quran. Itu di antara dalil yang terkuat. Dia membuat para ulama sebagian mengatakan boleh, sebagiannya lagi mengatakan boleh dengan sekadar yang cukup. Nah, tapi yang mengharamkan ini kenapa kok yang diharamkan hanya di masalah amplop atau uang saja? Kenapa nggak buah juga diharamkan sekalian? Dan nggak boleh nerima apapun, gitu loh. Kenapa yang dipermasalahkan hanya amplop? Apakah karena perbedaan pendapat disebabkan perbedaan pendapatan atau gimana? Ya. Nah, ini ada hal-hal seperti ini. Kalau kita melihat kok ada fatwa seperti ini, seolah-olah asatidzah atau para ustadz yang menerima hadiah atau amplop atau buah itu seperti seolah-olah divonis apa? Memakan harta haram. Padahal mungkin ustadz-ustadz ini mereka tidak punya kompeten untuk dagang, hanya bisa ngajar dan perlu biaya dan menafkahi anak dan istrinya dan mungkin orang tuanya dan mungkin saudaranya dan mungkin orang-orang fuqara yang tidak terlihat oleh siapapun. Maka bagaimana kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Sementara masing-masing kubu itu punya dalil dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita nggak bisa mengacu kepada dalil masing-masing dan mempelajari satu-satu, maka silahkan pilih dai atau ustadz yang berfatwa yang paling wara' dan paling berhati-hati dalam berfatwa. Ya. Namun yang sahih adalah dalam pendapat tersebut adalah diperbolehkan menerima upah atau ganjaran dari pengajaran ilmu syar'i. Dan yang lebih afdal hanya dimanfaatkan untuk seperlunya dia, sehajatnya dia dan keluarganya. Sisanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu yang lebih afdal. Jadi bukan semuanya. Ya seperti itu, ya. Ini khilafiyah dan masih ada khilafiyah lain. Tayyib. Pertanyaan ke-6. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Jawabannya dengan mematuhi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Itu caranya menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai, jika kalian wahai kaum muslimin benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, anak-anaknya, dan semua umat manusia. Jadi mencintai Rasulullah SAW lebih dari cintanya kepada siapapun dari manusia, itu adalah tugas seorang muslim. Yang kadang-kadang keinginan orang tua bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj, ya, bukan sunnah yang dimaksud adalah lawan dari wajib atau separuhnya wajib, dianjurkan, bukan. Tapi maksud dari sunnah di sini adalah jalan beragamanya Nabi SAW. Atau keinginan istri bertentangan dengan sunnah Nabi, dengan metode beragamanya Nabi. Keinginan suami bertentangan dengan metode beragamanya Nabi. Keinginan anak bertentangan dengan metode beragamanya Nabi. Maka kalau kita memang mencintai Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Dan tidak sempurna iman seorang dari kita kecuali cinta kepada Rasulullah lebih didahulukan dibandingkan kepada selainnya. Ya. Maka kalau Rasulullah perintahkan itu, kalau ternyata bertentangan dengan prinsip orang tua, bertentangan dengan prinsip istri atau suami atau anak atau saudara atau tetangga apalagi, maka ikutilah prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam beberapa konteks mempertinjau atau meninjau maslahat dan madarat. Kalau ternyata misal dia mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka ini akan menimbulkan madarat yang lebih, dan itu merupakan persangkaan yang kuat gitu. Kalau dia melakukan itu, maka orang-orang akan memblokirnya, akan mengejeknya, akan terjadi ghibah yang lebih besar. Maka yang lebih afdal adalah apa? Yang lebih afdal adalah coba dipending dulu sunnahnya, karena ada uzur. Ini bukan belaka ketakutan semata, melainkan karena memang dzan rajih, yaitu persangkaan yang kuat. Kalau saya melakukan ini, maka nanti akan terjadi chaos, karena orang-orang belum siap dengan sunnah ini atau belum siap dengan perbuatan ini. Ya, jadi ketika ada uzur, maka diperbolehkan untuk menunda, bukan menihilkan. Ya. Sunnah Nabi baik kadang wajib, kadang sunnah, kadang mustahab, dianjurkan, kadang-kadang diberi uzur untuk ditunda. Tapi bukan dengan maksud menihilkan sama sekali. Kayak misalnya juga di antara sunnah adalah Nabi SAW ketika menjadi imam, salat subuhnya panjang rakaatnya. Bisa 1 rakaat, 1 halaman, atau 2 halaman, atau 3 halaman kadang-kadang. Namun kalau misalnya masyarakatnya tidak siap untuk menerima salat subuh yang begitu panjang, maka boleh dipending dulu. Arti dipending, yaitu kita didik dulu kaum muslimin dan jemaah. Kita bina dulu mindset mereka untuk mengikuti sunnah. Nanti ketika mindset mereka mengikuti sunnah, maka akan legowo dan lebih mudah untuk menerima panjangnya rakaat salat subuh. Ya, adapun yang terjadi di umum masyarakat sekarang, salat subuh singkat-singkat, setengah halaman 1 rakaat, setengah halaman 1 rakaat, bahkan kadang-kadang cukup qul huwallahu ahad. Ini kalau diteruskan terus tanpa ada cita-cita pengen mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka dikhawatirkan bisa apa? Bisa berdosa dengan apa? Dengan menihilkan sunnah sama sekali. Maka kadang-kadang sunnah itu memang boleh dipending, ditunda terlebih dahulu, karena mempertimbangkan maslahat dan madarat. Begitu. Ya. Tapi maslahat dan madarat ini pertimbangannya harus dengan persangkaan yang kuat. Nah, adapun kalau misalnya kewajiban dalam sunnah Nabi SAW, kalau madarat tersebut nilainya kecil dan pertimbangannya dan dzan rajihnya, yaitu persangkaan besarnya atau persangkaan kuatnya, walaupun nanti ada madarat tapi bisa ditanggulangi, maka tetap ikut sunnah Nabi SAW. Contohnya, seseorang memelihara jenggotnya, kemudian di pekerjaannya dilarang untuk memelihara jenggot. Ya, kumis boleh, jenggot enggak. Nah, itu wajib. Ya.
Maka kemudian dia pilih apa ya? Wah, di sini kalau pelihara jenggot nanti dipecat. Enggak pelihara jenggot, tetap dapat gaji besar. Nah, orang ini diuji ketakwaannya. Kalau dia tawakal sama Allah, coba dia tetap memelihara jenggot yang itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya sebenarnya. Ya. Nah, kemudian dia resign dan cari pekerjaan lain. Boleh lagi pekerjaan lain itu mungkin secara gaji lebih rendah, tapi secara berkah lebih eksis. Boleh jadi. Secara berkah lebih ada. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya, maka masalah Nabi SAW mengatakan a'ful lihya, maka ini adalah suatu kewajiban yang merupakan metode beragamanya Nabi SAW. Baik, kemudian kita lanjut pertanyaan ke-7. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar usaha dan pasrah pada takdir? Bolehkah kita tinggalkan usaha? Ikhtiar itu usaha. Ikhtiar itu usaha. Dan pasrah pada takdir. Istilah pasrah pada takdir itu ada 2 macam di Indonesia. Ya. Pasrah pada takdir yang pertama, makna pertama yaitu total pasrah sehingga tidak mau usaha. Yaitu idle hand. Dia tangannya berpangku. Tidak mau usaha sama sekali. Ini pasrah terhadap takdir model pertama. Yang kedua, pasrah terhadap takdir artinya dia ridho dengan apapun yang Allah berikan padanya dari takdir. Ini beda. Yang pertama itu haram, karena yang pertama menihilkan ikhtiar. Adapun yang kedua, maka itu bisa menjadi wajib kadang dan bisa menjadi dianjurkan. Dibuka Bu itunya pintunya, kayaknya anginnya kurang masuk nanti. Ya, sore ini Masya Allah panas luar biasa. Pak Joko nggak panasan Pak Joko? Udah biasa mungkin ya. Itu kena panas gitu. Anak-anak aja menghina Masya Allah. Ya bagus apa Dimas? Bagus, Masya Allah. Ya, jadi pasrah terhadap takdir ada 2 macam. Macam yang pertama yaitu pasrah total tanpa ikhtiar. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Pahami baik-baik, pasrah total tanpa ikhtiar. Ya, pasrah total tanpa ikhtiar. Oke? Nah, pasrah total tanpa ikhtiar itu juga harus dipahami dengan baik, enggak sembarangan. Ada orang yang sebenarnya Allah berikan jalan buat dia ikhtiar dan dia mampu untuk ikhtiar. Namun dia pasrah total tanpa ikhtiar. Ini haram. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan tertutupnya semua pintu ikhtiar. Maka dia hanya bisa berdoa. Dan dia pasrah total. Maka doa dia dalam hal ini adalah suatu ikhtiar. Faham baik-baik. Kadang-kadang usaha, perbuatan itu memang merupakan ikhtiar. Namun ada beberapa konteks ketika dia seperti akan menelan si malakama, kesana salah, kesini salah. Mau usaha ini salah, usaha itu salah. Ikhtiar ini salah, ini tertutup. Maka dia nggak punya lagi ikhtiar selain doa. Maka doanya adalah ikhtiar dia. Maka jangan salah paham. Doa itu bisa menjadi ikhtiar yang terbaik ketika tidak ada pintu ikhtiar lain. Dia tidak bisa usaha lagi, khalas. Maka dia hanya bisa berdoa. Dan orang seperti ini bukan berarti dia tidak ikhtiar. Karena sekiranya dibukakan untuknya pintu usaha, maka dia akan usaha berjuang. Tapi karena tidak dibuka untuknya, maka dia hanya bisa meminta pada Allah. Dan boleh jadi kekuatan ikhtiar doa itu lebih besar daripada kekuatan ikhtiar akhdul asbab, al-akhdul asbab, yaitu berusaha dengan anggota tubuh. Yang kedua, pasrah terhadap takdir, yang maknanya yaitu ridho terhadap takdir Allah. Kalau ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan, maka itu wajib. Adapun ridho terhadap yang ditakdirkan, maka itu terbagi menjadi beberapa macam. Sepertinya udah pernah saya bahas di sini. Pernah nggak saya bahas, Bu, ibu-ibu? Ridho terhadap takdir, pernah nggak saya bahas? Di sini.
Atau lupa? Hah? Ridho terhadap takdir itu kan ada dua, yaitu ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan, ini wajib. Yang kedua, ridho terhadap apa yang ditakdirkan. Maka ini terbagi menjadi 3 macam. Pertama, ridho terhadap maksiat, itu nggak boleh. Ridho terhadap nikmat, itu wajib. Ridho terhadap ujian atau musibah, maka itu tidak wajib dan dianjurkan. Pernah nggak ibu-ibu? Ya udah, itu barusan saya kasih tahu. Ya. Kayak ini masalah kita mau khatamin loh Bu. Itu tuh masih panjang ini. Oke, saya ulangi. Pahami baik-baik. Pasrah, dimulai dari pasrah. Perempuan itu sering mengucapkan kalimat aku sudah pasrah. Masya Allah. Maksud lo apa pasrah? Ya? Pasrah terhadap takdir. Pasrah terhadap takdir ada 2. Yang pertama, pasrah total tanpa ikhtiar. Pasrah total tanpa ikhtiar. Pasrah total tanpa ikhtiar, ini ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dibukakan buat dia pintu usaha, maka nggak boleh dia pasrah total. Paham nggak Bu? Apa kecepatan saya? Mic-nya. Saya ulangi. Iya. Ini saya udah panas loh. Ya. Pasrah terhadap takdir ada 2 macam. Pasrah terhadap takdir ada 2 macam. Yang pertama, pasrah total tanpa ikhtiar. Pasrah total tanpa ikhtiar ada 2 kemungkinan. Yang pertama, banyak. Yang pertama, ada 2 kemungkinan konteks ya. Konteks pertama, dibukakan pintu usaha. Dia punya kesempatan untuk usaha, tapi dia pasrah, nggak mau usaha. Ini nggak boleh, ya, haram, karena dia tuh punya kesempatan buat ikhtiar. Kalau ada kesempatan ikhtiar, maka dia nggak boleh pasrah total. Yang kedua, konteks kedua, tidak atau konteks kedua, tertutup semua pintu ikhtiar. Tertutup semua pintu ikhtiar. Maka ikhtiarnya hanyalah apa? Ikhtiarnya adalah apa? Doa. Jadi yang kedua ini ikhtiarnya doa. Jadi kalau doa, dia sudah ikhtiar itu. Ya, bahkan biasanya yang seperti ini konteksnya itu orangnya lebih kuat hatinya gitu. Ya. Kalau emang ditutup semua pintu ikhtiar ya. Adapun kalau dibuka semua pintu ikhtiar, doa ya bagus, cuman enggak cukup doa doang. Dia harus usaha. Ya, begitu. Oke? Yang ini udah ya, paham ya? Baik. Pasrah terhadap takdir makna kedua, yaitu ridho terhadap takdir. Ridho terhadap takdir. Ridho terhadap takdir itu ada 2 tujuan, ada 2 maksud. Yang pertama, maksudnya adalah ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan. Ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan. Anda merasa pernah kok ngajar ini di sini kalau nggak salah. Perasaan aja kali ya. Pernah nggak putar sini? Perasaan antum pernah nggak? Pernah kan perasaan antum? Iya, perasaan antum pernah nggak? Pernah. Oke, gimana? Nggak tahu. Antum? Belum. Yang udah tawakal. Apa antum nggak masuk kali waktu itu nggak? Nggak tahu. Ya. Sampai mana tadi? Itu terhadap perbuatan Allah mentakdirkan. Perbuatan Allah mentakdirkan. Allah yang mentakdirkan kan Allah. Maka kita harus wajib ridho terhadap Allahnya gitu loh. Kita nggak boleh murka sama Allahnya, walaupun takdirnya pahit. Ya. Jadi kalau pasrah di sini
terhadap takdir, tapi dia masih pasrah takdir maksudnya dia ridho terhadap Allah yang memutuskan ini, itu wajib. Gitu loh. Kalau makna pasrahnya seperti itu ya. Namun kalau makna pasrah di sini, pasrah terhadap takdirnya itu ridho terhadap yang ditakdirkan, ini beda lagi. Ini yang kedua. 2.2, 2.2. Pasrah terhadap takdir makna kedua yaitu ridho terhadap takdir dengan maksud ridho terhadap apa yang ditakdirkan. Ridho terhadap apa yang ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan kan ada 3 macam. Hal yang ditakdirkan ada 3 macam. Ridho, hal yang ditakdirkan itu ada 3 macam. Udah? Udah? Ya. Aib dan maksiat. Maksiat maksudnya maksiat di sini dosa maksiat. B, nikmat. Nikmat yang baik ya, bukan nikmat yang buruk. C, musibah dan ujian. Yang A tadi dosa atau maksiat. Kalau pasrah terhadap takdir dengan dosa dan maksiat, ini boleh nggak? Dalam arti ridho atau itu? Boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Ya. Misalnya apa? Diajak berjudi. Waduh, gimana ya? Gak enak nih sama teman-teman. Ayolah. Ayo. Udah saya pasrah aja dah. Akhirnya ikutan. Ridho dengan itu, maka nggak boleh. Oke? Ya. Kemudian diajak sama teman-temannya merayakan tahun baru. Merayakan tahun baru. Dikemanain, Bu? Mau dikemanain? Panas, Pak. Sinian nggak apa-apa, di sini mungkin biar nggak itu panas banget, Pak. Udah panas, kipas angin dikisolain semua. Nah, ditabrakin aja Bu sekalian. Nah ya. Harap bersabar Pak ya. Ini belum di pada mahsyar nanti. Ya. Tapi kalau amalannya bagus, insya Allah nggak kepanasan di pada mahsyar. Ya, insya Allah. Yang kedua, 2.2 poin B, yaitu ridho terhadap ridho terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu wajib. Ya Allah berikan kenikmatan, punya istri, punya anak, wajib ridho. Ya. Adapun kalau istrinya menjadi musibah buat dia, nah ini nggak wajib ridho. Ya, misalnya saat ta'aruf, ya, istri bilang ya, begini, pokoknya kebaikan dirinya gitu. Ternyata setelah jadi istri beneran, ya, ternyata mengerikan faktanya, ya. Ya. Kalau Ustaz Zainal Abidin punya buku mengungkap fakta baru Wali Songo, ya. Ini mengungkap fakta baru istri sengak. Nah ini ya. Ternyata ketahuan aibnya misalnya. Musibah ternyata. Dan aibnya bukan aib yang biasa. Ya, misal ya. Saya bilang. Ya, misal ternyata dulunya adalah pelacur misalnya gitu loh. Ya. Dan masih ada komunitas pelacuran pada dirinya gitu loh. Dia masih. Ini kan musibah. Ya, apakah wajib ridho? Ya enggak wajib ini ridho. Dia enggak boleh ridho terhadap sikap istrinya yang masih berteman dengan komunitas itu. Ya.
dan dia punya pilihan di situ. Kemudian yang 2.2C apa? Ridha terhadap musibah atau ujian. Ini sifatnya dianjurkan, tidak wajib. Dianjurkan ridha. Misal kena COVID, itu musibah, ujian. Harus ridha enggak? Ya enggak harus. Tapi kalau dia ridha, pahalanya besar. Ya kalau dia ridha, pahalanya besar. Itu maknanya. Oke? Nah, Bu ya. Nah, tidak boleh kita pasrah pada takdir dan meninggalkan ikhtiar. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Berusahalah yaitu dengan melakukan amal saleh, karena semuanya akan dimudahkan untuk sesuatu yang ia diciptakan untuk itu. Yaitu kalau dia memang tujuan penciptaannya untuk dimasukkan ke surga, maka dia akan dimudahkan untuk amalan-amalan surgawi. Kalau tujuan penciptaannya untuk masuk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Maka mari kita lihat sekarang, kita tuh dimudahkan di arah mana? Ya, amalan penghuni surga atau amalan penghuni neraka. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, sunnah dan bid'ah. Ini kira-kira dikhatamin atau enggak, Bu? Enggak mau? Ya, saya enggak mau. Gimana? Bagus, Dimas? Hah? Khatamin enggak? Enggak, ini belum ada. Rebanaannya mana, Mas, Bro? Rebana, ketimpringan, kerincingan enggak ada. Kebuli enggak ada, bukhurnya enggak ada, ketimpringan enggak ada. Iya, katanya mau khataman. Ya, sunnah dan bid'ah. Pertanyaan pertama, apakah dalam agama itu ada yang disebut bid'ah hasanah? Jawaban, dalam agama tidak ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Kata Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Yang lebih kena lagi perkataan Nabi SAW, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini dia yang menjadi dalil untuk membantah adanya klaim sebagai adanya atau membantah klaim adanya bid'ah hasanah dalam Islam. Memang perkataan Imam Syafi'i menunjukkan ada bid'ah hasanah. Kemudian perkataan Al-Ghaiz bin Abdissalam. Tetapi mereka memaksudkan itu yang lebih tepat adalah yaitu bid'ah hasanah adalah sesuatu yang sifatnya keduniaan. Tidak ada kaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah murni. Maka itu bisa menjadi bid'ah hasanah. Dan setara dengan itu yaitu seperti masalih al-mursalah, wasilah-wasilah untuk tertunjangnya suatu amalan wajib atau amalan sunnah dengan transportasi, telekomunikasi, itu bisa menjadi bid'ah hasanah. Tetapi itu kan bukan suatu zat ibadah pada asalnya. Ya, jadi bukan suatu yang syar'i pada asalnya. Nah, namun kalau misalnya dimaksudkan dengan bid'ah hasanah, yaitu perkataannya Umar bin Khattab ketika melihat orang-orang sudah mulai pada tarawihan bareng, sebelumnya tidak tarawih di masjid. Dulu di zaman Nabi pernah tarawih. Maka kata Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Loh, berarti ada dong bid'ah hasanah. Kata Umar bin Khattab ini sebaik-baik bid'ah yaitu dari segi bahasa, bukan dari segi syariat. Karena nggak bisa sesuatu yaitu tarawih dibilang bid'ah. Bahkan tarawih itu sunnah. Kok bisa sunnah? Karena dulu Nabi mengerjakannya bersama kaum muslimin, kemudian meninggalkan tarawih berjamaah di masjid karena Rasulullah khawatir kaum muslimin menganggap ini kewajiban di bulan Ramadan. Maka ditinggalkan dulu. Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar tidak diteruskan berjamaah di masjid masing-masing. Baru di zaman Umar dihidupkan kembali sunnah tersebut. Jadi ini namanya sunnah, bukan bid'ah.
Tapi kok Umar bilang bid'ah? Iya, Umar mengatakan itu bid'ah dalam rangka menyebutkan ini sebagai pensifatan dari segi bahasa, bukan dari segi syariat. Maka secara syar'i tarawih itu bukan bid'ah. Sekarang siapa yang berani mengatakan tarawih itu bid'ah? Nggak ada yang berani bilang gitu. Kecuali kalau maksudnya adalah secara bahasa. Itu pun hanya terjadi di zaman Umar. Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena sebelum beliau ini di Khalifah Abu Bakar ini tidak dihidupkan. Ya, maka kembali dihidupkan, maka seolah sesuatu yang baru gitu loh. Ya, begitu. Baik, kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam urusan agama? Jawaban, bid'ah dalam urusan agama adalah penambahan atau pengurangan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menolak orang-orang musyrik dan kebid'ahan mereka. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Nah, ada juga beberapa kebid'ahan yang misal, kalau misalnya kita naik kendaraan, ya, itu kan ada doa keluar rumah, ada Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Doa naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ikhlas. Kalau mau misalnya mau starting motor pun kalau mau bismillah silahkan. Kemudian ada beberapa peruqyah di tahun 2015 ya. Anak ketemu seorang peruqyah di Depok. Ya, beliau diustadkan juga di komunitas peruqyah area Depok itu. Ustad juga. Tapi ustad peruqyah gitu. Sekutam. Iya. Sampai mana tadi ceritanya? Depok. Peruqyah. Nah, kata peruqyah ini merupakan SOP di kalangan jin. Kalau misalnya kita itu bisa terkena santet atau motor kita terkena santet, lagi patroli apa? Satpam. Jalan buntu balik lagi. Oh, jalan buntu balik lagi. Ya. Portal. Enggak, sekarang bukan portal, Pak. Sekarang ceritanya apa? Bukan portal, Pak. Tadi SOP jin. Kata Ustadz ini, kita itu kalau misalnya mau terhindar dari gangguan jin di atas motor, maka ketika kita pegang stang motor, maksudnya kita nih belum mendarain, jangan kendarain dulu sebelum kita mundurin itu motor sebanyak 3 langkah. Maka di situ setan tidak akan mengusik, mengganggu kita ketika berkendaraan. Coba. Kemudian dia langsung mendefend. Memang sih ada sebagian orang mengatakan hal seperti ini syirik, khurafat, tapi kenyataan begitu. Tuh lihat. Ini kok bahlul dipelihara gitu loh. Kalau kayak gini, ini dari mana gitu loh. Di syariat nggak ada seperti ini. Jadi harus ritual dulu, mundur 3 langkah. Kalau belakangnya pagar, mentok gimana? Ya kan? Apa harus liburin dulu tuh pagar supaya nggak keganggu setan? Iya. Nah, kalau lah itu kok motor doang, harus mobil lebih dong, mundurin dulu 3 langkah, berat. Coba kalau pakai khurafat seperti ini, walaupun dia bilang ini bukan khurafat, kenyataan begitu. Tahu dari mana kau pakai khurafat kayak gini? Banyak kendaraan-kendaraan keganggu jin semua dong nanti. Coba pesawat dimundurin dulu 3 langkah, nggak bisa. Ya, khurafat yang seperti ini. Itu ada. Ini malah jadinya apa? Khawatirnya kalau ini disusupi dalam agama, yaitu sebagai bahan ritual untuk perlindungan dari syaitan, yang mana itu harusnya dengan zikir, ini malah bisa menjadi apa? Khurafat dan kebid'ahan dalam melindungi, membentengi diri dari jin atau dari syaitan. Contoh nih, seberang nih kan rumah kosong sejak puluhan tahun lalu. Ayo, kita uji nyali yuk situ. Beneran, saya penasaran loh. Nah itu rumah kosong. Misalnya ada orang, jangan nunjuk-nunjuk rumah itu, pamali nanti. Ayo, kualat nanti, masuk mimpi. Hal-hal kayak gini, khurafat kayak gini tuh, membuat keyakinan-keyakinan yang baru dalam hati kita tentang agama, tentang jin, tentang ini nggak ada. Jinnya ada insya Allah, cuman nggak perlu pakai takut-takut nunjuk aja. Tapi ngapain nunjuk gitu loh, itu masalahnya. Ya, kalau nunjuk cuman ini rumah kosong dijual misalnya, nunjuk gitu,
itu nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Jangan nunjuk-nunjuk. Ada juga bilang jangan nunjuk kuburan. Ya, jangan nunjuk kuburan. Emang kenapa? Ntar pamali loh, ntar mati loh. Kita bawa dalil, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau nunjuk nggak nunjuk, mati juga kita. Ya kan? Iya. Jadi jangan percaya hal-hal kayak gitu ya. Susupan bid'ah dalam beragama, dalam berpemikiran. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, yaitu urusan agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka ia tertolak. Jadi kebid'ahan itu ditolak ya. Pertanyaan ketiga, apakah ada yang disebut sebagai sunnah hasanah dalam agama? Maka jawabannya iya, ada hal seperti ini, sunnah hasanah. Rasulullah SAW berkata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa melakukan sunnah yang baik, yaitu sunnah yang hasanah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan amal itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang ikut mengamalkannya itu. Dalam Islam, di dalam hadis ini yang sama, ini dipotong hadisnya, enggak semuanya lengkap. Jadi ada juga tambahan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Jadi dalam Islam ada dua sunnah. Sunnah ini maknanya adalah apa? Yaitu metode beragama. Terbagi menjadi dua. Sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Maka sunnah hasanah yaitu mempionerkan sesuatu yang memang ada dasarnya dalam Islam, itu sunnah hasanah. Karena hadis ini ada sebab terjadinya atau terucapnya hadis ini, yaitu ketika Nabi SAW menganjurkan siapa yang mau sedekah, tiba-tiba ada satu sahabat yang mendahului sahabat lain dan menjadi pioner sedekah. Akhirnya sahabat lain pun ikut-ikutan. Maka sahabat yang menjadi pioner ini disebut menghidupkan sunnah hasanah. Itu makna sunnah hasanah. Adapun sunnah sayyi'ah yaitu suatu pioner, menjadi pioner dalam hal keburukan dari segi syariat. Misalnya tadinya ini nggak ada orang yang melakukan keburukan itu. Misalnya dalam satu komplek tidak ada yang minum khamar. Kemudian tiba-tiba ada satu orang yang terang-terangan minum khamar, nggak merasa bersalah dan ngajak teman lainnya. Akhirnya ada yang ketemu, ada yang ikutan. Kemudian akhirnya dalam satu komplek ini mulai ada 3 orang, 5 orang terpapar kecanduan khamar. Maka ini menjadi sunnah sayyi'ah. Karena apa? Ada pionernya yang buruk, padahal tadinya tidak ada masalah. Tidak ada keburukan tersebut di komplek itu. Ini namanya sunnah sayyi'ah ya. Pertanyaan keempat, kapan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Jawabannya, ketika mereka kembali melaksanakan kitab Al-Quran dan sunnah Nabi mereka, menyebarkan ajaran tauhid, menghindari segala bentuk syirik, dan menghadapi musuh mereka dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Jadi kalau kita mau menang dan mau mendapat pertolongan dari Allah, tegakkan Al-Quran dan Sunnah. Sebarkan akidah yang benar. Buang jauh-jauh kesyirikan. Ya, sehingga musuh kita itu akan takut kalau kita itu apa? Menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Yang paling logis adalah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang paling menenangkan pun seperti itu. Sehingga aliran-aliran lain itu mulai keteteran, kepanasan dengan hadirnya dakwah menuju Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pengikut mereka mulai berpindahan kepada dakwah ini. Akhirnya apa? Akhirnya mereka memberikan fitnah demi fitnah kepada dakwah yang seperti ini. Tapi kalau bukan karena Allah tolong, udah redup ini dakwah. Karena musuhnya terlalu banyak. Tapi kan bumi ini milik Allah, agama ini milik Allah, maka Allah yang jaga. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menunggukan kedudukan kalian. Wa yuthabbit aqdamakum. Makanya orang yang menegakkan agama Allah itu biasanya teguh. Teguh bukan karena duitnya banyak, teguh bukan karena amplopnya gede, tapi teguh karena benar dan berdalil gitu. Ya ada orang dai teguh karena apa? Income-nya bagus gitu loh. Makanya konsisten. Tetap aja orasi untuk demo ini tetap. Kenapa? Karena dari situ banyak pundi-pundi. Bukan pundi amal, pundi kotak amal. Itu banyak itu masuk. Nah seperti ini istiqomahnya dia, teguhnya dia bukan karena akhirat, bukan karena Allah, melainkan karena apa?
karena mendapatkan bagian dari dunia yang banyak. Dan khawatirnya seperti ini cinta dunia. Tapi kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal saleh bahwa kalau melakukan itu iman dan amal saleh, Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dahulunya, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ini gara-gara apa? Karena menegakkan tauhid. Jadi kalau menegakkan tauhid, maka akan terjadi keamanan, kenyamanan yang sebelumnya adalah ketakutan. Sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap beribadah kepadaku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun denganku. Baik. Dan ini terakhir insyaallah. Ya doa mustajab kita sediakan rebananya insyaallah. Ya. Apa rebana? Ada ketimpiringan atau gendang yang ada kerincingnya ada. Nabi SAW bersabda, ini doa-doa mustajab. Ini doa kesedihan ini. Doa kesedihan yang pertama doa kesedihan, yang kedua doa Nabi Yunus. Ya, ini kalau membaca doa ini di kala sedih, maka akan Allah gantikan kesedihannya insyaallah. Masalah orang pada banyak yang enggak mau sedih nonton bioskop. Ya, sedih ke pantai. Sedih apa? Healing. Ya healing. Ya bahasa sekarang healing. Ya healing kemana healing tuh? Touring ya, naik moge, lagi sedih ya. Dan seterusnya banyak kesedihan. Dilampiaskan itu rata-rata ke dunia. Sedih main game. Iya, kalah tambah sedih. Ya. Coba kalau sedih zikir, misalnya nih. Nabi SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qattun hammun wala hazan faqala." Tidaklah seseorang dilanda kedukaan dan kesedihan. Jadi dalam bahasa Arabnya ada ham dan hazan. Lihat di kalimat bahasa Arabnya. Tidaklah seorang terkena dengan ham atau hazan. Apa bedanya ham dengan hazan? Ham itu kegalauan akan apa yang akan terjadi masa depan. Itu ham. Ham berkaitan dengan future. Future. Bisa nggak? Ngerti nggak future? Tahu aja furniture. Kalau ibu itu tahu furniture. Kalau misalnya hazan, maka itu tentang past. Ya. Hazan itu sedih, ham itu galau. Sedih itu tentang apa-apa yang telah berlalu. Galau itu tentang bagaimana nantinya. Itu bedanya. Maka galau itu ham, sedih itu hazan. Pakai Z, jangan pakai S. Kalau pakai S, bagus. Iya, antum sebenarnya namanya antum Hasan. Tapi enggak, bagus aja, jangan Hasan. Cukup aneh yang jadi Hasan. Bagus sama Bagas namanya. Iya, bagus. Hasan antum harusnya. Enggak, jangan Hasan, atau Thayyib aja lah, Thayyib. Nah, hazan itu adalah sedih tentang apa yang telah berlalu. Ada yang celaka, kehilangan ini, kehilangan itu. Enggak dapat ini, enggak dapat itu. Ini sedih. Adapun ham, nanti gimana? Besok makan apa? Besok kerja apa? Itu ham. Ya. Nah, siapapun yang tertimpa ini, kemudian dia minta sama Allah dengan lafal Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika ma'dhin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Katakan seperti itu. Ya Allah, saya adalah inni abduk. Saya adalah hambamu. Anak hambamu, anaknya bapak saya. Itu bapak saya hambamu.
dan anaknya hambamu, yaitu ibu saya. Ibu saya adalah hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubun saya berada di tanganmu. Adlun fiya madin fiya hukmuk, keputusanmu berlaku bagiku. Adlun fiya qada'uk, ketentuanmu adil terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwalak, saya memohon kepada engkau dengan setiap nama milik engkau. Ya, jadi Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang Allah namakan dirinya dengannya. Aw 'allamtahu ahada min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan melalui kitabmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau yang tahu. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah apa? Al-Qur'an sebagai semian hatiku. Ya, sebagai sumber sukacita bagiku. Itu Rabi'. Rabi' itu musim semi. Qalbi, hatiku. Musim semi hatiku berarti hal yang membuat hatiku itu merasa berada di musim semi. Enak musim semi itu. Kayak kita itu selalu berada di musim semi. Semi panas, semi dingin. Mau dibilang panas, tapi habis itu dingin, dibilang dingin, habis itu ada matahari. Ini semua kita di musim semi, lihat. Nggak tahu nih bakal hujan apa nggak tahu nih. Ya. Tapi ini semi dalam artian apa? Setengah-setengah. Adapun Rabi' maksudnya semi apa? Yaitu nikmat gitu loh. Ya, ada sisi hangatnya, ada sisi anginnya, dingin, enak. Jadi nyaman gitu. Makanya orang tuh kalau sedih, kalau nggak ke Quran, sebenarnya nggak sembuh dia. Iya. Sedih. Lagi sedih, dengar lagu nostalgia. Kisah kasih di sekolah. Kita tambah sedih lah. Iya, orang di sekolah dulu ketahuan nyolong di warung. Ya kan? Ya sedih lah, tambah sedih lah. Ya. Lagi sedih kemudian dengerin Kus Plus. Ya, lagu-lagu derita. Ya, tambah sedih. Terkenang. Ya, ini malah jadi tambah-tambahan. Coba kalau misalnya sedih kemudian apa? Kemudian zikir dan baca Al-Quran, tadabburi maknanya. Ajaib, orang sekarang sedih itu banyak melampiaskan curhat ke tetangga. Tambah menyedihkan karena tetangga bakal membocorkan kepada tetangga berikutnya. Akhirnya satu RT tahu. Tadi jangan kasih tahu siapa-siapa ya bun. Rebes bos. Ya. Tahunya benar-benar amburadul. Satu RT tahu, sampai jin-jinnya aja tahu itu. Iya, jin di rumah kosong pun bisa tahu cerita itu. Kita bayangkan. Iya. Nah itu, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran ketika sedih, maka itu akan menggembirakan kita. Di Al-Quran banyak peringatan, banyak janji Allah, banyak kisah-kisah yang beribrah, dan banyak hal-hal yang membuat kita teralihkan dari kesedihan. Sebenarnya begitu. Ya, maka sering-sering dengar Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Kemudian wa nura sadri, Al-Quran sebagai cahaya untuk dadaku. Wa jala'u huzni, jila atau wa jala' bisa dua-duanya, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menyiapkan duka citaku, yaitu kegalauanku. Siapa yang mengucapkan itu semua ketika lagi sedih, illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Kecuali Allah akan menghilangkan duka cita dan kesedihannya dan digantikan dengan kebahagiaan. Yang kedua di antara yang membuat doa kita mustajab, yaitu doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah selain engkau, tidak ada sembahan melainkan engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi SAW berkata, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa ini pada sesuatu kecuali pasti akan dikabulkan. Yang ketiga, ketika Nabi SAW dilanda kesusahan, maka beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya, ini dalam berzikir pagi petang. Wahai maha hidup, maha berdiri sendiri, mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon bantuanmu. Alhamdulillah kita telah mengkhatamkan. Bentar, belum khatam. HR Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. 64, ambillah akidahmu, khatam. Ya. Alhamdulillah. Enggak ada doa Allahumma arhamni bil Quran, enggak ada. Ya. Oke, alhamdulillah telah khatam kitab khudh aqidatak, ambillah akidahmu. Insyaallah kita lanjutkan
pada setelah Ramadan insyaallah taala. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Ada Ustaz. Ada beberapa pertanyaan. Kalau saya bacakan yang paling menarik Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya mengikuti acara tarhib Ramadan? Bagaimana mengikuti acara tarhib Ramadan, yaitu acara seremonial. Tarhib Ramadan itu suatu istilah aja. Tergantung gimana bentuk acaranya. Ya, tergantung bentuk acaranya apa. Tarhib yaitu penyambutan. Menyambut Ramadan merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Makanya para salaf kita, mereka menyambut Ramadan dengan amalan-amalan, yaitu dengan mempersiapkan membaca Al-Quran, mempersiapkan untuk mengais rezeki supaya nanti di bulan Ramadan itu tidak lagi berdagang. Itu semua bentuk tarhib Ramadan. Nah, adapun kalau misalnya tarhib Ramadan ini bentuk persiapannya adalah menuntut ilmu tentang fikih puasa, maka boleh. Kajian boleh. Tapi kalau di situ ada susupan seperti wiritan atau zikiran khusus, maka nggak boleh. Jadi bukan dilihat dari nama tarhib Ramadannya, ditinjau dari bentuk, format, konteks bagaimana, kontennya kayak gimana. Iya, kalau misalnya acaranya adalah nasyid, jangan. Acaranya rebanaan, marawisan, jangan. Walimahan boleh. Karena undangan walimahan kita harus ikut kalau nggak ada udzur. Atau suatu keluarga ngumpul untuk membahas fikih keluarga, boleh. Fikih puasa, boleh. Boleh, seperti itu Allah. Wah, ya. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya ziarah kubur menjelang bulan Ramadan dan pada saat hari raya Idul Fitri? Jazakallahu khairan. Ziarah kubur itu sesuatu yang disyariatkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha." Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kuburlah kalian, wahai para laki-laki. Maka ini ziarah kubur merupakan sunnah. Tapi ini sunnah yang sifatnya mutlak. Dan dia tidak dikhususkan dengan momentum tertentu. Barang siapa yang mengkhususkan dengan momentum tertentu, yang mana itu dianggap ada fadilahnya atau dianggap ada keutamaannya, maka dia telah melakukan suatu kebid'ahan dalam Islam. Maka mengkhususkan Jumat terakhir Sya'ban atau pekan terakhir Sya'ban, atau mengkhususkan Ramadan untuk ziarah kubur, atau mengkhususkan hari Id, maka ini bisa menjadi suatu kebid'ahan. Adapun misal, kalau misalnya kita hanya mengambil momentum seperti di bulan di awal Syawal, ketika lagi pada ngumpul keluarga, kan biasanya ngumpul-ngumpul tuh. Ya udah yuk sekalian kita ziarah kubur. Maka jawabannya adalah hal ini tetap lebih baik dihindari. Kenapa? Karena ini menjadi sunnah, ini menjadi Id, ini menjadi perayaan dan menjadi hal yang berulang-ulang di kaum muslimin. Sekarang bukan masalah pas lagi berkumpul, tapi emang menjadi rutinitas setiap Id mesti ziarah kubur. Id ziarah kubur. Enggak, yang seperti ini seperti ada menyusupkan suatu amalan yang tidak ada pengkhususan dalam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Maka hindarilah, bukan menghindari perbuatan ziarah kuburnya pada asalnya, tapi menghindari pengkhususan itu. Kalau memang mau ziarah kubur, maka bisa di waktu lain untuk menyelisih orang-orang yang mengkhususkan. Begitu. Apalagi kemudian ditambah dengan ini adalah wacana dan juga ladang duit buat tukang parkir, tukang bunga sebenarnya. Ya, lanjut aja deh. Ya, nggak usah dilanjutin ke sana soalnya nanti panjang. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya jika masih melakukan amalan bid'ah? Jazakallahu khairan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ada kadar masing-masing. Manusia berderajat dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Zahirnya beramal bid'ah merupakan bentuk tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi seseorang itu, bid'ah itu kan beragam, memiliki maratib dan derajat. Ya, boleh jadi dia itu mencintai Rasulullah SAW.
tapi karena kejahilannya dia berbuat bid'ah. Ya, seperti orang yang mengadakan maulid, banyak yang karena cinta pada Rasulullah SAW. Tapi mereka salah dalam memahami konsep cinta pada Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini kita berharap semoga Allah Ta'ala memaafkan kita dan mereka. Jadi hukum asalnya, zahirnya bid'ah menunjukkan berbuat bid'ah menunjukkan tidak cintanya dia kepada Rasulullah SAW secara zahir. Tetapi itu bukan berarti kita memvonis hati mereka bahwasanya orang yang berbuat bid'ah berarti tidak cinta sama Rasulullah sama sekali. Belum tentu, karena boleh jadi mereka salah paham. Begitu, boleh jadi mereka salah paham. Mereka memang punya cinta pada Rasulullah, tapi mereka tidak benar mengamalkannya. Ya, begitu, wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk dengan ahlul bid'ah, jazakallahu khairan. Duduk dengan ahlul bid'ah tergantung konteksnya apa. Kalau duduk di Metro Mini Kopaja nggak apa-apa. Di shelter busway nggak masalah. Ini duduk. Kalau misalnya mujalasah di sini maksudnya duduk dengan rukun terhadap mereka, yaitu akur dengan mereka sehingga kita itu bermudahana dan basa-basi dengan mereka dan seolah-olah kita menyetujui kebid'ahan mereka dan berteman dekat dengan mereka, maka ini dilarang. Tapi kalau kontekstual, ada undangan pernikahan, undangan rapat RT, ya qadarullah ketemu duduk bareng, ini nggak masalah karena ini konteksnya bukan dalam rangka mengikuti kebid'ahan mereka. Ya kan? Walimahan. Dia diundang, ahli bid'ah itu diundang, kita yang berusaha menuju sunnah juga diundang. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan masih muslim, salam. Kemudian duduk bareng, makan masakan restoran, dan kemudian buka, ya makan banyak bareng pula, sama-sama gitu. Kemudian buka plastik, masukin makanan ke plastik bareng-bareng. Ya, taib. Kekompakan ini boleh nggak? Kekompakan ini boleh nggak? Boleh. Yang masalah kan masukin makanan itu yang masalah. Itu harus izin dulu kalau kayak gitu. Karena kan makanan disediakan untuk dimakan live, langsung di situ, nggak dibawa. Iya. Nanti kalau nggak diizinkan nggak boleh dia bawa seperti itu. Boleh sediakan plastik boleh, tapi nanti setelah berakhir acara baru boleh dia minta izin. Ini Afwan ada sisa nih, boleh nggak buat saya gitu? Boleh. Kalau dibolehin, ya silakan dia wazir boleh. Wah, nasi goreng, pecel dapat semua tuh. Menang banyak tuh alhamdulillah. Iya. Sampai nampan-nampannya juga masuk itu. Iya, piring-piringnya masuk juga. Kalau itu nyolong namanya kalau itu. Ya, lanjut. Udah. Ayo, iya lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta nasihat untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang agar kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan dengan diampuni dosa-dosa kita. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ini saya ketemu Pak Joko dan kawan-kawan ini Syawal Pak ya kita ya Pak ya. Iya. Berarti ini hampir setahun kita itu kenal Pak ya. Iya, nanti Syawal tanggal 2 bikin walimah apa bikin ini Pak, bikin haulan. Iya, haul ta'aruf ya. Iya. Sebenarnya nasihatnya begini, Ramadan ini ingat-ingat orang yang sudah wafat dari keluarga kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita dan seterusnya. Mungkin yang wafat baru-baru tahun kemarin karena Covid atau apa. Mereka itu sudah Allah sempurnakan rizkinya, tapi sudah Allah Ta'ala hilangkan kesempatannya. Ya, sekarang ini kita itu masih diberikan kesempatan gitu. Jangan sampai kita diselesaikan kesempatannya dan kita masih menyanyiakannya gitu. Ya itu aja. Bayangkan kalau kita berada di posisi mereka yang sudah di alam barzakh, udah gak bisa beramal lagi. Ya mungkin mereka menyesal kenapa kok nggak lebih beramal. Makanya sekarang kita coba refleksikan itu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih bisa lebih beramal. Ya, jangan menunggu menyesal abadi, jangan menunggu menyesal yang tidak ada gunanya. Padahal sekarang kita bisa menggunakan kesempatan itu. Maka nasihatnya ada 3. Tadi yang pertama, Afwan,
Itu yang muqaddimah tadi. 3 nasihat. Yang pertama, engkau dan salatmu. Itu pertama. Yang kedua, engkau dan Qur'anmu. Kedua. Yang ketiga, engkau dengan sedekahmu. Perbaiki ketiganya. Engkau dengan salatmu, engkau dengan Qur'anmu, engkau dengan sedekahmu. Engkau dengan salatmu di bulan Ramadan harus ditingkatkan lebih baik. Tarawihnya, tahajudnya. Problematika kehidupan itu sebenarnya bisa di-solving ketika kita salat. Ketika kita salat bukan berarti kita mikirin problem, bukan. Tapi salat itu adalah rehat terhadap segala problematika. Bahkan ketika kita salat, zikir, memahami apa yang kita baca dalam salat, sebenarnya semua problematika yang ada di hidup ini itu sangat ringan, kecil sekali. Karena telah terkalahkan dengan kekhusyuan salat kita. Jadi benahi salat di bulan Ramadan. Kedua, engkau dengan Qur'anmu. Quran ini ada kabar, berita tentang orang terdahulu, tentang orang susah di zaman dahulu, tentang orang susah di zaman masa depan, di akhirat, di neraka, tentang orang bahagia di zaman dulu, tentang orang bahagia di masa depan, di surga. Ada juga tentang syariat Allah, hukum fikih ini, begini, banyak di Al-Quran. Yang coba kalau kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, maka sebenarnya kita akan mendapatkan bahwasanya dunia ini kecil, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Akan merasa tenang dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, yaitu bulan untuk membaca Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran mulai sekarang, terutama di bulan Ramadan. Perbaiki salat kita yang merupakan rehat kita terhadap problematika kehidupan kita dan penyelamat kita untuk akhirat kita. Kemudian perbagus dan perbanyak membaca Al-Quran yang merupakan dulangan pahala yang sangat besar dan juga menjadi pemberi syafaat di hari akhir nanti. Dan yang ketiga, perbaiki sedekah, engkau dan sedekahmu. Engkau dan dengan sedekahmu. Nah sekarang kalau ada orang rajin sholat, rajin baca Quran, itu ibadah buat dirinya dewekan. Tapi kalau sedekah, itu ibadah yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan sosial. Yang barang siapa yang mengingat Allah di masa lapang, Allah akan mengingatnya di masa, Allah akan mengenal di masa sulit. Maka perbaiki sedekah di bulan Ramadan, maka itu insya Allah akan memperbagus rezeki kita insya Allah ta'ala. Dan melapangkan hati kita. Karena dengan sedekah itu, kita melihat orang-orang yang fakir. Yang mana ternyata di bawah kesengsaraan kita, masih ada kesengsaraan orang lain. Ya itu nasihatnya. Saya pikir sampai situ aja mungkin ya. Ya, coba sampai situ insya Allah. Jazakumullah khair jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.